Hai Sobat Agro. Brokoli merupakan jenis sayuran yang memiliki bentuk seperti miniatur pohon dengan warna hijau. Dulunya brokoli dikenal sebagai tanaman liar, namun kemudian oleh petani diolah sampai jadi tanaman yang kaya gizi seperti sekarang ini. Kemudian di Indonesia, brokoli sudah banyak ditanam oleh para petani dan dijual di pasaran luas. Data konsumsi brokoli per kapita dari Susenas, di Indonesia konsumsi brokoli mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilansir dari Global Trademark, negara-negara dengan volume konsumsi brokoli tertinggi adalah Cina sebesar 11 juta ton, India sebesar 9,2 juta ton, dan Amerika Serikat sebesar 1,2 juta ton, dengan gabungan 78% pangsa konsumsi global. Selain rasa renyah yang membuat brokoli banyak diminati oleh masyarakat, brokoli memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Termasuk brokoli berwarna hijau yang terlihat menyerupai rambut keriting. Secara umum, brokoli mengandung aneka nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh seperti serat, protein, karbohidrat kompleks, dan air, serta mengandung berbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin K, serta vitamin A. Nah, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas bagaimana cara budidaya brokoli secara modern. Berikut ulasannya. Sayuran brokoli dapat dikonsumsi secara mentah dan juga dimasak. Jika Sobat Agro ingin dikonsumsi secara mentah, pastikan sayuran telah benar-benar dibersihkan sampai ke sela-selanya, lalu dicuci dengan air mengalir serta bilas menggunakan air matang. Brokoli bisa dimakan langsung ataupun ditambah dengan saus atau dijadikan salad. Nah Sobat Agro, brokoli pada umumnya ditanam di daerah yang berhawa sejuk, di dataran tinggi 1000 hingga 2000 mdpl dengan bertipe iklim basah. Brokoli akan mencapai pertumbuhan optimum pada tanah yang banyak mengandung humus, gembur, poros dengan pH tanah antara 6-7. Waktu tanam yang baik untuk brokoli yaitu pada awal musim hujan atau awal musim kemarau. Namun, brokoli juga dapat ditanam sepanjang tahun dengan pemeliharaan lebih intensif. Dalam proses penanaman brokoli, petani menabur benih brokoli di persemaian dengan di bawah suhu terkendali sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius. Sebelum disemai, benih brokoli direndam dahulu dalam air hangat. Kemudian, benih disebar merata pada bedengan persemaian dengan media berupa campuran tanah dan pupuk kandang. Setelah berumur 7 hingga 8 hari, bibit dapat dipindahkan ke dalam pot plastik dengan media yang sama. Tidak lupa untuk melakukan penyiraman dilakukan setiap hari. Bibit siap ditanam di lahan setelah berumur 3 hingga 4 minggu atau sudah memiliki 4-5 daun. Para petani menggunakan 300 hingga 400 gram benih untuk setiap hektar perkebunannya yang ada di luar ruangan. Selain itu, sayuran brokoli membutuhkan irigasi teratur untuk tumbuh subur terutama pada tahap pertumbuhan. Kondisi tekanan air dapat berdampak negatif pada kualitas produknya, sementara kelebihan air dapat menyebabkan akar membusuk. Kegiatan budidaya brokoli dimulai dengan pengolahan lahan. Pengolahan tanah dilakukan dengan membajak lahan menggunakan traktor. Tanah dihancurkan dan diratakan kemudian dicampur dengan pupuk kandang dengan dosis 120 kg per bedengan yang memiliki panjang 15 meter dan lebar 1 meter. Kemudian bedengan ditutup dengan tanah dan juga diratakan. Tahapan selanjutnya pemeliharaan meliputi penyiraman dilakukan tiap hari sampai tanaman brokoli tumbuh normal.
kemudian diulang sesuai kebutuhan. Bila ada tanaman mati, segera disulam dan penyulaman dihentikan setelah tanaman berumur 10 hingga 15 hari setelah waktu tanam. Penyiangan juga perlu dilakukan dan pengairan dilakukan bersamaan dengan waktu pemupukan pertama dan juga kedua. Dalam perawatan sayuran brokoli, pengendalian hama dilakukan tergantung pada hama yang menyerang. Bila terdapat serangan bengkak akar pada tanaman muda, tanaman dicabut dan dimusnahkan. Selain itu, pengendalian dengan pestisida dapat dilakukan dengan benar dalam pemilihan jenis dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval maupun waktu aplikasinya. Nah Sobat Agro, brokoli ini bisa dipanen dan membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 90 hari setelah tanam tergantung varietas dan kondisi lingkungannya. Brokoli dapat dipanen pada saat bunga sudah padat dan kompak dengan cara memotong pangkal batangnya dengan menyisakan 6-7 helai daun sebagai pembungkus bunga. Waktu pemanenan sebaiknya pada pagi hari setelah embun menguap atau sore hari sebelum embun turun. Keterlambatan panen menyebabkan bunga tumbuh tidak merata, berwarna kekuningan dan merekah. Kelebihan pupuk N juga dapat menghasilkan bunga seperti bunga yang terlambat panen sehingga mutunya bisa rendah. Brokoli akan cepat mengalami layu jika disimpan dalam kondisi dingin segera setelah panen. Kepala brokoli harus memiliki hasil yang bagus dan warna yang sama. Apabila menunda panen, hal tersebut dapat membuat penurunan kualitas dan kepala brokoli dapat longgar serta menguning. Setelah dipanen, kepala brokoli biasanya langsung didinginkan untuk memastikan kualitasnya. Penyimpanan brokoli sekitar 0 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif mendekati 95%. Nah, untuk pengemasan brokoli sendiri, apakah Sobat Agro tahu bahwa pengemasan brokoli merupakan cara yang bagus untuk mencegah dehidrasi? Nah, untuk pengemasan brokoli sendiri direkomendasikan untuk menggunakan bahan plastik dimulai dari 250 hingga 500 gram. Dalam hal transportasi untuk pengiriman, baki kayu atau karton adalah pilihan yang tepat. Setelah panen, selain mengirimkan hasil panennya ke pasar tradisional, petani brokoli telah berhasil menembus pasar ekspor seperti Singapura, Jerman, dan Abu Dhabi. Selain itu, menurut data BPS yang terjadi peningkatan ekspor dibandingkan sebelumnya, brokoli meningkat ekspornya mencapai 2.350% dan mengisi pasar Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Nah itu dia Sobat Agro, cara budidaya brokoli dari mulai tanam hingga proses pemanenan. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.